Shalom, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, Alpha Omega Bandung. Biarlah kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari beberapa pertanyaan jemaat ataupun orang-orang menyikapi keadaan ataupun kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang saya bahas hari ini adalah persepuluhan, karena ini menjadi suatu hal yang penting sebenarnya. Pertama, sebelum saya menjelaskan ini, video yang singkat ini, saya mohon kita mendengarkan baik-baik dan memiliki hati yang dewasa, pikiran yang dewasa. Ini menjadi bukan soal perdebatan, tapi ini soal kepatuhan kita kepada firman Allah, dan biarlah video ini menjadi berkat untuk mereka dan menjadi suatu jawaban bagi mereka yang bertanya. Saya akan melihat salah satu firman Tuhan menjadi satu contoh bagi kita yang tertulis dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Pertemuan Abram dan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat ini juga pernah dituliskan di Ibrani pasal 7. Ya, mari kita lihat biar kita memiliki dasar. Ibrani pasal ke-7 ayat yang pertama begini sampai ayat yang ketiga, ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dari perjanjian lama jelas dikatakan dari Bapak Abraham, Bapak orang percaya, memberikan 1/10. Begitu juga dikutip dalam kitab ataupun dalam suratan Ibrani untuk memperkuat dalam perjanjian bahwa memberikan 1/10. Bahkan Yesus pun pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-22. Ke-22, ya, saya akan bacakan. Sebenarnya ayat yang ke-15 tentang membayar pajak sampai ayat yang ke-22, tapi saya akan memulaikan ayat yang ke-18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang dan pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jadi apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, kita juga berikan apa yang wajib kepada Allah. Perpuluhan bukan soal mau atau tidak mau.
Perpuluhan bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi perpuluhan adalah kewajiban kita. Baik hamba Tuhan, baik majelis, baik aktivis, baik jemaat, siapapun orang-orang yang percaya kepada Yesus harus memberikan perpuluhan menjadi suatu kewajiban karena ketaatan kita kepada firman Allah. Sehingga Maleakhi menjelaskan, Maleakhi 3, saya akan bacakan bagi kita semua, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bawalah kepadaku, ini menjadi suatu kewajiban jemaat Tuhan. Siapapun kita sebenarnya, baik orang muda, orang tua yang sudah memiliki pendapatan, kita harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan dan membawanya ke rumah Tuhan. Saya juga memberikan persepuluhan dan saya taat. Saya lebih mengutamakan persepuluhan dari hal-hal yang lain. Karena bukti ketaatan kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Lakukan dulu firman Tuhan, lakukan dulu perintah Tuhan, maka kita akan diberkati. Haleluya. Demikian renungan singkat bagi kita. Ini adalah menjadi suatu jawaban yang mungkin sederhana, tapi biarlah kita aplikasikan dengan melakukannya. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan kiranya menolong kita. Berikanlah persembahan dan persepuluhanmu ke rumah Tuhan, menjadi bukti kewajiban karena ketaatan kita kepada Kristus, karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Shalom.